menjaga lini pertahanan ya, agar bisa mendapatkan covering lebih baik lagi dari lini tengah. Di mana di formasi 4-1-4-1 ini justru ada dua pemain sayap yang saya kira memiliki kecepatan ya. Di sebelah kiri Nofri Setiawan, kemudian di sebelah kanan M. Ilham. Dua pemain ini memang memiliki karakter menyerang, mengandalkan kecepatan mereka. Ya, Stefano Lillipali sendiri belum melebur bersama dengan tim Persija Jakarta di pertandingan kemarin. Namun tentunya ini patut kita sama-sama saksikan bagaimana kolaborasi dari Amar Zuki, Stefano Lillipali dan juga Alvin Tua Salamoni yang kali ini dimainkan secara bersamaan. Iya, saya kira bahwa Lillipali selain juga memiliki visi yang baik, ia juga pemain yang mampu menjaga tempo permainan, Reddy ya. Artinya dengan adanya Lillipali di sini, ia akan full konsentrasi untuk bisa menyerang ke lini pertahanan dari Semen Padang, sedangkan Amar Zuki yang bermain sebagai pemain jangkar akan lebih banyak disupport oleh Alvin ya. Ya, dan ini adalah line up dari kesebelasan Semen Padang. Kalau kita melihat di lini depan mempercayakan pemain lokal yaitu Erlangga dan juga Nur Iskandar. Ini dua pemain yang mempunyai kecepatan dan juga skill individu yang sangat baik. Ini dia formasi 4-4-2. Ya, saya kira pantas ya, Nur Iskandar dan Erlangga kali ini diberikan kesempatan sebagai starter. Zumafo Epandis sebelumnya lebih sering diberikan prioritas. Ya. Dan ada dua pemain yang selalu bermain di sini, Reddy. Vizcara dan juga Hyunko ya. Betul. Dua pemain di lini tengah yang memang sebagai penggerak atau sebagai pemain yang bisa merubah transisi dari bertahan ke menyerang dengan sangat cepat bagi Semen Padang. Ya, dan tentunya akan dibantu oleh Irsyad Maulana dan juga Fenry Mofu yang berada di lini tengah dan juga Yungko yang akan menjaga keseimbangan tim. Wasit Eno Sembiring yang akan memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini. Dua kapten tim dari kedua kesebelasan, Hengki Ardiles dan juga Ismet Sofyan yang akan memimpin rekan-rekannya di pertandingan pada malam hari ini di laga terakhir dari grup A. Ini dia line up dari kesebelasan Persija Jakarta. Kalau kita melihat M. Ilham kali ini dimainkan, tentunya kita akan melihat bagaimana pergerakan M. Ilham di sisi kanan dan juga Nofri Setiawan yang berada di sisi kiri. Ya, kita tahu bahwa Nofri di pertandingan sebelumnya melawan Persebaya memberikan efek yang positif pada saat ia bermain sebagai pemain pengganti, Reddy. Ya, ini pelatih dari Semen Padang, Jafri Sastra, yang belum merasakan kemenangan di ajang SCM kali ini. Baik pemirsa, inilah kick off babak pertama pertandingan antara Semen Padang berhadapan dengan Persija, dan kami akan ajak Anda untuk menuju rekan saya Bung Firman Syah Hussein dan juga Bung Binder Singh yang akan memandu Anda untuk menyaksikan kick off babak pertama. Saya mengucapkan selamat menyaksikan dan silakan Bung Firman. Ya, selamat malam pemirsa Indosiar Sport dimanapun Anda berada, kembali dari ajang Surya Citra Media Cup 2015 masih di grup A. Kali ini akan saling berhadapan, Semen Padang berhadapan dengan Persija Jakarta. Dan yang pasti di grup A ini, dua wakil sudah memastikan tempat ke babak 4 besar, yaitu Sriwijaya FC dan Persebaya Surabaya. Tentunya menunggu siapa calon lawan dari grup B. Dan tentunya Bider, Kanjuruhan akan memanas karena persaingan masih sangat sengit sekali yang melibatkan 3 tim teratas, yaitu Arema, Persela Lamongan, dan juga Persipura Jayapura. Tapi kalau melihat dari line up yang diturunkan Jafri Sastra dan juga Persija Rahmat Darmawan di kubu Persija Jakarta, saya bisa melihat bahwa ini bisa menjadi skuad terbaik mereka. Di Semen Padang kita melihat dengan formasi 4-4-2, 4 pemain belakang yang diturunkan secara reguler sebenarnya di musim lalu. Betul. Di skuad Semen Padang ada Gamal di sisi kiri, Septia dan Aldi sebagai center back, dan di kanan ada kapten sebelasan Hengki Ardiles, di bawah Mister Gawang ada kiper yang kerap turun sejak awal pertandingan, Jandi Eka Putra. Juga masih ada Vizcara di sana, Yunko, Mofu, dan Irsyad Maulana di tengah, minus Herman Jumafo. Ada 2 striker di depan, Nur Iskandar dan juga Erlangga. Dan kita juga melihat bagaimana menariknya formasi yang diterapkan oleh Rahmat Darmawan Persija Jakarta. 4-1-4-1 ini adalah skema yang mulai ramai sebut-sebut ketika Pep Guardiola mulai menangani Bayern Munchen ya. Iya, betul. Saya kira 4-1-4-1 ini juga adalah formasi yang untuk menjaga keseimbangan ya pada saat terutama pada saat mereka diserang ya oleh tim lawan. Saya kira dari 5 pemain yang berada di belakang,
1 pemain jangkar dan 4 pemain bertahan. Ada satu lagi pemain yang biasanya turun ya dari lini tengah. Saya kira Alvin di sini yang lebih banyak akan berada di belakang. Saya lihat Amar Juki kemungkinan akan menempati posisi sebagai gelandang bertahan. Iya. Yang berdiri di depan Betul. Iya. Gunawan, Alan, Sevel, dan juga kapten sebelah sana Ismail Sofyan. Yang menarik adalah formasi di depan. Kabayev tentunya akan ditopang pergerakannya di depan oleh Ilham dan juga Novri. Bahkan juga Alvin Tuasalamuni dan Stefano Lillipali. Kita lihat apa yang bisa ditunjukkan anak Macan Kemayoran pada laga terakhir mereka. Betul, ini adalah sebuah turnamen pramusim, tapi saya kira kemenangan menjadi sangat penting untuk bisa menjaga optimisme dan tentunya hiburan bagi para pemuja mereka. Iya, dan bagi para pemain juga penting mereka menemukan form ya. Mereka menemukan form agar mereka bisa melanjutkan penampilan mereka yang nantinya diharapkan bisa konsisten di Indonesia Super League yang akan segera bergulir musim 2015. Dan khususnya bagi Persija Jakarta, di mana mereka masih menunggu gol dari striker ataupun dari lini depan mereka antara Bambang ataupun Kabayev yang hingga saat ini di pramusim ya belum menyumbangkan 1 gol pun. Ya, ada Kabayev di depan dan RD sendiri memarkir Bambang Pamungkas di bench cadangan. Juga ada Amrizal pencetak gol gawang Semen Padang di pertandingan sebelumnya, juga ada di bangku cadangan. Kita lihat sejauh mana kemampuan dari Persija Jakarta yang memang di 2 pertandingan sebelumnya tampil tidak terlalu menjanjikan menghadapi agresivitas dari Semen Padang yang sebenarnya tampil begitu menghibur minus kemenangan yang mereka raih ya. Iya, secara permainan menghibur dan menekan ya, tapi finishing yang menjadi masalah bagi mereka. Sedikit berbeda dengan tim lain di grup A ini ya, di mana Persebaya lebih mengandalkan penguasaan bola. Persija juga kita lihat lebih mencoba masih mencari rangka tim ya. Tapi sebenarnya bagi Semen Padang seperti yang kita lihat ini bayangan dari rangka tim mereka yang sebenarnya. Ya, tapi memang dalam hal finishing masih sangat lemah. Ya, kita lihat di lapangan tadi, Marzuki telah menerima lemparan ke dalam dari Saiful. Saiful Indra kembali menempati posisinya sebagai fullback kiri Persija. Kita lihat agresivitas dari Macan Kemayoran di dalam kotak penalti. Kita lihat Stefano Lillipali tadi, sebuah upaya shooting kaki kiri namun masih melenceng tadi. Ya, pergerakan dari Novri ya, dari sayap sebelah kiri. Kita lihat pemain ini tidak egois, tidak ingin memberikan umpan diagonal. Tujuannya Lillipali, dan Lillipali juga menunjukkan gerakan individu yang impresif, namun memang tendangannya sangat sulit ya dari sudut di mana ia dikawal 2 pemain Semen Padang tadi sehingga melenceng. Kembali kita lihat bagaimana agresivitas dari Persija Jakarta. Kabayev di sana, dipotong dari pergerakan dari Kabayev. Bukan sebuah pelanggaran terjatuh di dalam kotak penalti Semen Padang. Kembali kita lihat, mendapat bola di sana Alvin Tuasalamuni bersama dengan Ilham dan lebih dulu offside. Ya, kita bisa melihat sampai dengan menit kelima babak pertama ini, Ginder, bagaimana pergerakan dari target man Kabayev yang ditopang oleh 2 gelandang serang, Stefano Lillipali dan Alvin Tuasalamuni, ditopang oleh 2 sayap Ilham dan juga Novri di kiri. Ya, selain juga membutuhkan suplai bola, tentu Kabayev juga menginginkan ada pergerakan yang lebih banyak lagi dari lini kedua ya. Paling tidak ia bisa mendapatkan posisi yang free untuk melakukan usaha ke gawang lawan, di mana Kabayev di pertandingan pertama melawan Sriwijaya FC pun sangat jarang ya mendapatkan suplai bola ataupun posisi-posisi yang bisa bebas bagi dirinya untuk melakukan shooting ataupun sundulan ke gawang lawan. Ya, kita lihat fighting spirit yang ditunjukkan oleh Novri Setiawan. Gagal dia tadi meraih bola, dikuasai oleh tim Kabau Sirah. Yunko di sana memberikan bola ke belakang, menjaga gawang Jandi Eka Putra, langsung ke depan. Dihalau tadi, masih ada Gunawan. Kita lihat tadi sekilas Evgeny Kabayev
yang belum memenuhi ekspektasi dari manajemen dan juga supporter dari Persija Jakarta. Sebuah sadoran umpan ke depan berbahaya kali ini. Di sisi kiri pertahanan dari Persija Jakarta, sebuah syuting langsung tadi lemah dan mudah saja ditangkap oleh Adiksi Lenvisio. Menarik melihat bagaimana Adiksi sudah berdiri di bawah mistar gawang Persija sejak menit awal. Pemain muda jebolan Persija U21 yang mengawali karir bersama klub Menteng FC. Ya, di pertandingan sebelum ini melawan Persebaya pun RD menurunkan 5 pemain muda ya, di mana ia ingin memberikan jam terbang dan pengalaman kepada para pemain muda tersebut, apalagi yang dihadapinya justru adalah tim-tim berkualitas. Sebelumnya Persebaya, kali ini Semen Padang yang bertindak sebagai tuan rumah, di mana Semen Padang juga musim lalu menunjukkan grafik penampilan yang baik, lolos hingga ke fase 8 besar. Namun memang gagal bersaing satu grup bersama Arema ya pada saat itu ya, di mana Arema yang akhirnya lolos ke babak semifinal. Ya, ini memang esensi dari turnamen pramusim, berupaya sebanyak mungkin menjajal para pemain, terutama pemain-pemain yang memang tidak tampil secara reguler di musim sebelumnya. Ya, bahkan Persela kita tahu ya melakukan seleksi pemain asing justru melalui ajang ini. Ya, sebuah ajang yang akan sangat bermanfaat karena memang yang dihadapi adalah tim-tim papan atas. Dan faktanya tetap bersaing sampai dengan saat ini. Masih ada harapan bagi Persela untuk melaju sebagai salah satu wakil dari grup B. Ya, nyaris tidak ada perubahan berarti dari skuad Semen Padang. Yun Hyo dan Fendi Mofu masih berjibaku di lapangan tengah tim Kabau Sirah. Irsyad Maulana juga sudah diturunkan sejak awal, yang menempati posisi penyerang sayap kiri. Clearance dilakukan Alan. Fendi Mofu di sana. Kembali Alan. Cepat sekali memberikan umpan ke depan, namun berhasil dipotong tadi. Hengki Adilas di sana. Yunko kali ini. Cepat Irsyad Maulana di sana. Namun kesigapan Saiful Indra Caya menutup pergerakan dari Irsyad. Ya, lini pertahanan Persija juga di menit-menit awal ini terlihat lebih meyakinkan dengan hadirnya Alan Asir ya, salah satu pemain asing asal Argentina di belakang. Pemain yang memang memiliki pengalaman ya, kita tahu di Liga Argentina juga. Dan salah satu pemain yang bisa diandalkan RD untuk melakukan koordinasi di lini belakang dengan hilangnya Fabiano Beltrame. Betul. Fabiano juga adalah pemain belakang yang cerdas untuk mengatur persiapan lini belakang dalam menghadapi serangan tim lawan. Ya, kita lihat tadi sebuah tekanan dari Semen Padang setelah bola berhasil dicuri dari kaki Alvin Tua Salamoni. Alan, kita lihat. Alan coba mengganggu dan jelas sebuah pelanggaran. Alan Acer. Ya, termakan oleh speed dari Erlangga Sucipto tadi. Ya, kartu kuning menjelang 10 menit pertama. Ya, dilihat ya bagaimana Erlangga yang memutar badannya dengan cepat, tidak mampu diantisipasi oleh Alan dan langsung menghantam. Ya. Kakinya di belakang kita lihat sebenarnya sudah ada covering dari Amarzuki. Namun sepertinya Alan tidak ingin mengambil resiko karena memang Erlangga kita tahu adalah pemain yang dengan cepat bisa merubah posisinya ya, terutama pada saat ia melakukan pergerakan akselerasi. Ya, ini sebuah situasi yang tentunya menguji kiper 22 tahun Persija Jakarta, Adiksi Lenvisio. Tenang bebas. Sudah dilakukan tadi. Setya Hadi masih melebar.